Shalom semuanya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami hari ini, dan kami juga bisa dapat beribadah hari ini, bisa dapat belajar. Kami juga masih sehat ya Tuhan. Kami juga memiliki badan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih juga karena kami juga masih bisa dapat bersekolah dan juga masih dapat untuk menimba ilmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk atas kemurahan Engkau ya Tuhan. Berkatilah juga dan berikanlah juga kesehatan untuk keluarga-keluarga kami semua di rumah ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita baca Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka telah pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Nah, oke anak-anak, kita mau bahas ini bahwa Tuhan Yesus kita telah bangkit ya dari matinya. Itu benar-benar sangat luar biasa banget ya. Nah, jadi kita ini di sini mengakui bahwa Tuhan Yesus kita telah bangkit dari orang mati seperti apa yang telah dikatakannya sebelumnya ya. Nah, terus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang bangkit. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus lebih mempercayai Kristus di dalam hidup kita. Jadi kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai yang paling lebih utama dari segala-galanya ya. Nah, jadi terus bersyukurlah kepada Allah untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Ya, kita semua sebagai manusia pasti ada dosa ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengikis dosa-dosa itu? Nah, anak-anak, kalau buat kalian ya, nah kalian bisa bantu orang tua. Misalnya nanya, "Pah, Mah, ada yang bisa dibantu?" Nah, kalau misalnya papa mamanya ngomong, "Iya boleh bantu ini," atau misalnya papa mamanya ngomong gini, "Udah kamu belajar aja." Nah, disitulah kita bisa ya. Jadi kita juga menyenangkan orang tua ya, karena Yesus Kristus itu kan maunya kan kita itu menyenangkan orang tua ya, karena kan orang tua juga kita yang sudah melahirkan kita ke dunia ini ya. Nah, disitulah kita bersyukur dan menjadikan Juru Selamat Tuhan, menjadikan Juru Selamat kita yang bangkit. Nah, di situ kita juga perlu untuk belajar lebih rajin. Kenapa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan belajar kita menimba ilmu, dan suatu saat ketika kalian dewasa, kalian akan bisa untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah yang disebut untuk menyenangkan orang-orang di sekitar. Karena kan ada ya dari Tuhan 9 buah roh ya. Apa ya? Nah, kalian nanti lihat aja sendiri ya. Oke. Nah, di sini terus kalian kalau misalnya ada yang masih berdosa, seperti misalnya males atau lebih pengen main game, atau misalnya ada yang nggak mau belajar ya di rumah, atau ada yang masih menunda-nunda PR atau latihan ya. Nah, itu harus dihilangkan ya. Kenapa? Karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus kita ya. Jadi kalian harus tahu, misalnya kalian mau main nih, boleh mau main, akan tetapi kalian harus tahu waktunya main itu kapan waktunya. Nah, akan lebih baik itu bermain itu waktunya itu hanya Sabtu 2 jam kalau bisa ya, cobain. Nah, kenapa? Karena nanti mata kita kan ada ini nih, mata. Nanti kalau misalnya kalian di main game terus, nanti lama-lama kalian bisa matanya sakit
ya. Itu mata harus kita jaga. Terus kalau misalnya kalian main game terus, nanti kalian kalau misalnya ditanya orang ada yang mau bantu ke kalian nggak bisa jawab. Berarti gimana? Ya, jadi kan kita jadinya kurang bisa membantu orang juga ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada yang masih berkata-kata juga nggak jujur, ya ngomong apa adanya aja, nggak usah takut untuk berbicara jujur ya. Yang penting kita sudah jujur, jadi itu juga kita sebagai pemenang di dalam hidup kita sendiri. Oke ya. Nah, anak-anak, di saat pandemi seperti ini juga kan kalian jadi diam di rumah ya. Kalian juga bisa untuk menghabiskan waktu kalian juga untuk menimba ilmu lebih banyak ya. Tetap bermain game harus dikurangin, dan juga kalian harus perbanyak membantu orang tua, apapun lah orang tua, misalnya apa gitu. Kalau kalian melihat orang tua pengen dibantunya apa, coba tanya, belajar nanya sama orang tua ya. Nah, udah ini di saat pandemi gini lah ya, kita harus perlu percaya ya sama Yesus, dan makin harus lebih menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Nah, terus kita juga ya udah bisa bersekolah, masih sehat juga, masih bisa makan, masih punya tempat tinggal ya, orang tua masih punya pekerjaan. Terus juga masih ada orang yang untuk mengkolahin kalian juga, itu juga kalian masih bisa bersyukur ya di situ ya. Kayak kalian juga masih punya badan yang sempurna, itu juga udah anugerah ya dari Tuhan ya. Nah, terus kalian juga rajin-rajinlah doa ya, dimana untuk ke orang tua juga bantu, misalnya doa ya, Tuhan terima kasih, tolong bantu rezeki orang tua saya, sehatkanlah orang tua saya juga selalu. Seperti itu anak-anak ya. Oke anak-anak, 谢谢，再见。